Program di Fakultas Bisnis tahun ajaran 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Return on Equity, Current Ratio, Kebijakan Dividen, dan Suku Bunga terhadap return saham pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 sampai dengan periode 2023. Dapat dilihat pada slide ini bahwa jumlah penduduk Indonesia pada setiap tahunnya terus meningkat. Tentunya hal ini juga dapat mempengaruhi perusahaan makanan minuman yang terdaftar di Indonesia karena pada halnya makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok dari setiap manusia. Lalu pada slide ketiga ini, di gambar pertama ditampilkan bahwa perkembangan dari perusahaan non-cyclical di Indonesia grafiknya fluktuasi pada setiap tahunnya. Dan pada gambar kedua, pada diagram batang yang berwarna biru adalah pertumbuhan perusahaan makanan minuman di Indonesia yang setiap tahunnya terus meningkat. Sedangkan pada grafik yang warna merah itu perkembangan perusahaan makanan dan minuman di Indonesia yang fluktuasi pada setiap tahunnya. Rumusan masalah pada skripsi saya adalah apakah return on equity, current ratio, kebijakan dividen, dan suku bunga berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan makanan dan minuman di yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 hingga 2023. Tujuan penelitian saya adalah untuk meneliti dan menganalisis pengaruh return on equity, current ratio, kebijakan dividen, dan dan suku bunga apakah berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Untuk manfaat penelitian, yang pertama ada manfaat praktis yang ditujukan kepada emiten dan investor, yang kedua adalah manfaat teoritis, yang ketiga manfaat kebijakan. Berikut adalah beberapa teori yang berpengaruh yang saya gunakan dalam penelitian saya. Yang pertama adalah teori sinyal, yang kedua teori kebijakan dividen yang terdiri dari dividen irrelevancy theory, yang kedua bird in the hand theory, yang ketiga tax preference theory. Yang ketiga adalah teori untuk memprediksi return saham pada pasar modal. Yang pertama adalah cost of capital theory, yang kedua arbitrage theory, yang ketiga capital asset pricing model theory. Berikut adalah penelitian yang relevan terhadap penelitian yang saya lakukan. Berikut adalah kerangka pemikiran di mana H1, H2, dan H3 itu adalah positif dan H4 adalah negatif. Berikut hipotesis dari penelitian saya. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia, yakni dari Agustus 2024 sampai dengan Desember 2024. Populasi dan sampel, populasi perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah 95 perusahaan, dan yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel adalah 17 perusahaan. Berikut adalah daftar perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian saya. Berikut adalah operasional variabel yang saya gunakan dalam penelitian saya. Berikut adalah teknik analisis data yang saya gunakan. Yang pertama itu analisis deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikoliniaritas, uji hetero, kedastisitas. Lalu ada uji model atau uji F, uji koefisien determinasi atau R2, ada analisis linear berganda, dan uji hipotesis atau uji T. Pada analisis deskriptif, dapat dilihat dari rata-rata bahwa ROI perusahaan di subsektor makanan minuman yang sebagai sampel itu menghasilkan laba bersih sebesar 15,41% dari total ekuitas yang dimiliki. Nilai ini dapat digunakan untuk membandingkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan ekuitas mereka untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama atau pada periode yang berbeda. Lalu,
pada rata-rata pada current ratio itu rata-ratanya di atas 3 atau lebih besar dari 3, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi. Mereka mampu memenuhi kewajiban jangka pendek mereka. Lalu ada kebijakan dividen yang rata-ratanya 55,09%. Dapat diartikan perusahaan dalam subsektor makanan dan minuman sebagai sampel membagikan 55,09% dari laba bersihnya sebagai dividen kepada pemegang saham. Lalu ada uji normalitas. Dapat dilihat bahwa nilai signifikasi dari uji normalitas adalah 0,00, yang artinya data pada penelitian ini tidak normal. Lalu ada uji heterokedastisitas, yang di mana ROE, CR, kebijakan dividen, dan suku bunga itu di atas 0,05. Maka penelitian ini dikatakan tidak memiliki gejala heterokedastisitas. Pada uji autokorelasi, di mana DU lebih kecil daripada DW, yang lebih kecil dari 4 dikurang DL, di mana 1,7470 itu lebih kecil dibanding 2,160, lebih kecil dari 2,4495, yang artinya bahwa penelitian ini tidak memiliki gejala autokorelasi. Lalu pada uji multicore, di mana semua variabel independen pada penelitian ini memiliki nilai efektif lebih kecil dari 10, yang artinya tidak terjadi gejala multiko. Pada uji analisis linear berganda, dapat ditarik kesimpulan bahwa ROE terhadap return saham itu berpengaruh positif, CR terhadap return saham berpengaruh negatif, kebijakan dividen terhadap return saham berpengaruh negatif, suku bunga pada return saham berpengaruh negatif. Yang di mana Y sama dengan 0,269 X1 dikurang 0,075 S2 dikurang 0,062 X3 dikurang dengan 0,001 X4. Pada uji koefisien determinasi atau R kuadrat, itu nilai adjusted R square-nya didapat 0,03, di mana atau 3%, yang memiliki pengaruh sebesar 3% pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di bursa. Terdapat pengaruh sebesar 3% dari variable return on equity, current ratio, kebijakan dividen, dan suku bunga terhadap return saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Dan 97% dari presentase merupakan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Lalu uji Q-square dalam penelitian ini adalah 0,076, yang artinya 0,076 lebih besar dari 0, yang dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki nilai kemampuan prediktif yang baik. Lalu selanjutnya uji hipotesis. ROE terhadap return saham itu keputusannya diterima, CR terhadap return saham ditolak, kebijakan dividen terhadap return saham ditolak, suku bunga terhadap return saham juga ditolak. Kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan adalah return on equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. ROE berpengaruh positif terhadap return saham karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola ekuitas untuk menghasilkan laba yang optimal. Lalu yang kedua, current ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. CR yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset yang memadai untuk membayar utang jangka pendek, sehingga mengurangi resiko gagal bayar. Investor juga cenderung melihat perusahaan yang likuiditas yang baik, sehingga entitas yang lebih stabil dan aman untuk diinvestasikan.
Lalu yang ketiga adalah kebijakan dividen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham. Hal ini dikarenakan dividen dikenakan pajak bagi investor, sedangkan capital gain dari apresiasi harga saham seringkali menguntungkan dari sisi pajak. Investor mungkin lebih menyukai perusahaan yang Investor lebih menyukai perusahaan yang mengutamakan pertumbuhan saham ketimbang pembayaran dividen, sehingga kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Lalu yang keempat, suku bunga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham. Ketika suku bunga naik, biaya pinjaman untuk perusahaan juga meningkat, yang dapat mengurangi profitabilitas perusahaan. Namun, jika kenaikannya moderat atau perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang, pengaruh ini bisa tidak signifikan terhadap return saham. Selanjutnya, implikasi penelitian ini menyediakan wawasan bagi para investor dalam menentukan keputusan investasi. ROE yang mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mengelola modal menjadikan saham perusahaan tersebut lebih diminati. Sedangkan current ratio menggambarkan kondisi likuiditas perusahaan yang membantu menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Lalu kebijakan dividen berfungsi sebagai indikator kepercayaan manajemen terhadap kesinambungan laba, sedangkan suku bunga merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi biaya pendanaan dan tarik saham bagi instrumen investasi. Keterbatasan dari penelitian ini adalah perusahaan makanan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 2023 banyak yang tidak membagikan dividennya, sehingga data yang digunakan tidak berdistribusi dengan normal. Lalu saran, yang pertama ada kepada praktisi. Berdasarkan penelitian ini, sebaiknya para investor lebih teliti dalam mengamati informasi laporan keuangan perusahaan sebelum melakukan investasi dan juga mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi return saham, terutama pada variabel current ratio, kebijakan dividen, dan suku bunga yang memiliki pengaruh negatif terhadap return saham. Lalu yang kedua ada akademis. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperhatikan variabel-variabel penelitian ini serta variabel yang lain untuk yang mungkin mempengaruhi return saham dalam perusahaan. Selain itu disarankan juga untuk memperluas periode dan objek penelitian guna memperoleh hasil yang lebih akurat. Lalu yang ketiga adalah kontribusi kebijakan. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan untuk mengelola keuangan dengan baik, menjaga keseimbangan antara profitabilitas, likuiditas, dan kebijakan dividen. Bagi investor, penelitian ini membantu dalam menilai perusahaan yang memahami dampak suku bunga terhadap return saham. Lalu bagi para regulator dan pemerintah, hasil penelitian ini dapat mendorong kebijakan yang mendukung sektor makanan minuman seperti insentif pajak dan stabilitas suku bunga. Penelitian ini juga membuka peluang untuk studi lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi return saham. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, presentasinya 14 menit. Saya rasa tidak ada masalah. Hanya saja di PPT, saya melihat lumayan banyak tulisan di beberapa slide terakhir. Coba kita buka dari awal aja, Cindy. Tidak usah full screen. Oke. Oke, slide kedua. Lanjut lagi. Nah, tadi Cindy bagian ini sebenarnya tidak perlu dibacakan. Cukup ditunjukkan aja. Lanjut. Kalau ini tadi Cindy udah benar ya. Cindy tadi tidak baca. Jadi udah oke. Lanjut. Lanjut. Lagi. Ini tadi Cindy jelasinnya gimana ya? Saya agak lupa tadi. Saya jelasin lagi nih, Pak. Berikut adalah penelitian yang relevan terhadap penelitian yang saya lakukan. Oh ya. Sebutkan bahwa riset gap
Setiap variabel sudah ada ya. Oke. Kalau bisa yang berpengaruh signifikan ditambah di dalam slide. Oke, Pak. Lanjut, lanjut. Oke, kalau hipotesis memang harus dibaca ya. Lagi, Hmm. lanjut, lanjut, lanjut. Ini disebutkan aja, tidak perlu dijelaskan ya. Lanjut, Hmm. lagi. Saya lupa, Cindy kemarin olah data pakai alat apa ya? SPSS, Smart PLS, Pak. Oke, lanjut. Nah ini, R square itu jangan banyak tulisan gitu. Cukup tabelnya aja ditampilkan. Baru nanti Cindy Oh, jelasin. Tulisannya hapus. Yang Q square juga gitu. Nanti aja diedit ya. Kita lanjut dulu ya. oke. Nah, ini kesimpulan juga. Cukup tulis ROE berpengaruh positif terhadap return saham pada perusahaan bla bla bla. Nah, karenanya tuh nggak usah masukin. Oh, oke, oke, Pak. Jadi lebih ringkas. Tulisan terlalu banyak di PPT jadi nggak bagus. Oke, Pak. Lanjut ke saran dulu ya. Ke slide 19 dulu. Implikasi. Kalau ini oke lah. Lanjut. Lanjut. Ini terlalu padat tulisannya nih. Mending Bisa lebih praktisi ringkas. satu kalimat. Ya, Hmm. satu kalimat aja masing-masing. Oke, Pak. Ya, jadi kira-kira ada yang mau Cindy tanyakan sebelum kita masuk tanya jawab? Nggak ada, Pak. Oke. Cindy matikan share screen-nya dulu. Ini data mahasiswa yang pernah saya uji tahun lalu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan dosen yang ada sempat saya rekap ya. Hmm. Kadang saya ada di ruangan, kadang enggak. Jadi enggak semua tercatat di sini. Nah, ini Bu Tessa. Oke. Bu Tessa pernah menanyakan ini kepada mahasiswa bimbingan saya. Kalau nomor satu jelas tidak mungkin karena beda variabel ya. Nomor dua tentang implikasi. Nomor tiga ini, nomor empat, nomor lima, nomor enam, nomor tujuh.
Kayaknya bukan pertanyaan sih, tapi lebih kepada perbaikan aja ini ya. Iya, Pak. Coba lihat yang lain. Nggak ada pula. Hmm. Kalau ini dulu Pak Anton pernah bertanya seperti ini, tapi ini untuk proposal ya. Oh, Kalau dari analisis ini kira-kira apa yang bisa Cindy berikan tanggapan? Jika seandainya Pak Anton bertanya hmm, seperti itu. hmm, kayaknya ini juga Cindy kena di proposal deh Pak sama Pak Anton kemarin. Hmm. Nah, coba jawab pertanyaannya Pak Teddy nih. Pergerakannya sendiri bisa bisa menggunakan kalau misalnya kan karena inflasi ada manfaat investor bisa mengetahui acuan stok inflasi utang sendiri indeks harga saham pasti berpengaruh untuk investor. Nah, Cindy kan pakai suku bunga kan? Suku bunga dengan inflasi itu sama itu sebenarnya. Cuma terbalik aja mereka. Kalau suku bunga naik, inflasi turun. Dan sebaliknya. Ada manfaat nggak suku bunga tuh dalam penelitian Cindy? Manfaatnya lebih dia lebih ke negatif karena main modal. Kalau gini, pertanyaan nomor dua. Kita ganti pakai suku bunga ya. Suku bunga berpengaruh sama untuk semua perusahaan atau tidak? Hmm. Berpengaruh Pak karena ketika suku bunga tuh naik, perusahaan juga akan lebih susah untuk mengumpulkan modal. Hasil penelitian Cindy, suku bunga berpengaruh atau enggak? Berpengaruh negatif, Pak. Signifikan atau tidak? Tidak. Signifikan, berarti cocok ya? Tidak sih. Kalau pertanyaan nomor 4 coba. Pertumbuhan ekonomi yang akan bersimulasi. Terutama perusahaan di sektor yang Cindy teliti ya.
Pertumbuhan ekonomi. Nggak bagus, Pak. Coba jelaskan. Karena pertumbuhan ekonomi itu adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan. Jadi dia tuh bisa buat pertumbuhan tuh jadi fluktuasi untuk perusahaan sektor makanan dan minuman karena karena nggak stabil. Oke, kita coba lihat hasil ya. Kenapa hasil penelitian Cindy banyak yang ditolak? Kenapa dari 4 hipotesis, 3 kena tolak? Hmm. Halo, suara saya masih terdengar kan, Cindy? Masih, Pak. Lama jawabnya. Lagi sambil mikir, Pak. Ya, kalau pas sidang gimana mikirnya? Zoom saya udah mau habis nih. Nanti kita buka Zoom baru ya. Oke, Pak.